Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi bersama dalam program Back to Bible. Kembali kita mau menjadi umat Tuhan yang rindu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai pengarah kehidupan kita, supaya saudara diberkati Tuhan. Terkhusus dalam momen awal tahun ini, pastikan kita umat Tuhan adalah umat yang senang dan gemar kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata yang luar biasa, yaitu adalah Ebenezer. Dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Alkitab mengatakan bahwa Samuel mengambil batu dan mendirikannya antara Mizbah dan Yesana. Ada batu bersejarah, ada batu peringatan, ada tugu momen penting untuk mereka belajar tentang karya Tuhan yang menolong mereka. Hari ini kita mau belajar tentang Ebenezer. Ada satu kata yang penting adalah tentang peralihan, tugu peringatan. Peralihan dari mana? Dari kekalahan kepada kemenangan, dari kegagalan, kehancuran kepada kegemilangan. Apa yang terjadi sebelumnya? Israel adalah bangsa yang takut akan Tuhan, namun dalam perjalanan kehidupan mereka menjauh dari Tuhan. Dan ketika mereka menjauh dari Tuhan, kita melihat bahwa bangsa Israel kalah. Kekalahan demi kekalahan mereka hadapi. Dan batu peringatan yang didirikan oleh Samuel yang akhirnya disebut Ebenezer adalah batu peralihan dari kekalahan kepada kemenangan. Kita akan belajar hari ini supaya tahun ini adalah tahun di mana Anda siap menghadapi, menerima kemenangan dari Tuhan. Tahun di mana kita mau belajar memiliki prinsip-prinsip rohani yang membawa kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kita bisa bangkit dari kegagalan kita. Ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat, mengapa Ebenezer ini harus juga dialami oleh umat Kristen, umat yang siap mengalami kemenangan. Yang pertama, yaitu adalah di ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama adalah kembali kepada hati Tuhan. Berbalik kepada Tuhan artinya adalah kembali kepada hati Tuhan dulu. Jangan kita berbuat baik atau mengandalkan kehidupan keagamaan kita. Bangsa Israel bukan bangsa yang tidak rutin dan rajin beribadah, bukan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin beragama, tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Sehingga yang pertama harus kita mengerti di awal tahun ini adalah kembali kepada hati Tuhan. Doktrin yang benar adalah kita mengalami Tuhan, balik kepada Tuhan dulu. Baru kita mampu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang baik. Bukan seperti orang bilang atau pada umumnya, aduh saya ingin berbuat baik dulu, saya ingin benar dulu baru beribadah. Saya ingin menjadi pribadi yang benar dulu, baru saya layak. Tidak. Tapi kembali kepada hati Tuhan dulu. Berbalik kepada hati Tuhan dulu. Maka kita dimampukan nanti kepada poin-poin selanjutnya. Didukung oleh ayat yang ketiga. Pada selanjutnya adalah akhirnya mereka menjauhkan para Baal. Di ayat yang keempat. Mereka sanggup menjauhkan Asyatoret. Apa itu? Mereka sanggup menjauhkan dewa-dewi. Menjauhkan kehidupan okultisme, kegelapan. Karena mereka berbalik kepada hati Tuhan dulu. Bukan menjauhkan Baal dulu, baru berbalik pada Tuhan. Tetapi berbalik kepada Tuhan dulu. Maka disanggupkan menjauhkan segala kehidupan kegelapan. Hari ini kalau mungkin seringkali kita berpikir, saya ingin benar dengan kekuatanmu, aku akan gagal. Engkau harus berbalik dulu kepada hati Tuhan dulu. Maka engkau sanggup mengalahkan setiap apapun kegelapan, setiap apapun kekelaman yang engkau sedang hadapi di tahun kemarin. Yang kedua, di ayat yang ke-6, Alkitab berkata bahwa ketika mereka menimba air mencurahkannya di hadapan Tuhan, ada kalimat menarik, mereka berpuasa pada hari itu. Lihat baik-baik, mereka berpuasa. Lalu kemudian mereka berdoa, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-6, kami telah berdosa kepada Tuhan. Mereka berpuasa, ingat, nggak lagi berpuasa keagamaan. Karena sebelumnya mungkin mereka juga berpuasa hari tertentu. Tapi puasa kali ini beda. Ini puasa bukan sekedar hanya tanggal-tanggal tertentu, atau puasa karena tuntutan tertentu. Mereka berpuasa dari hati yang terdalam. Mereka berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi yang kedua adalah kalau kita ingin siap menghadapi Ebenezer tahun ini, tahun di mana ada batu peralihan, tugu peringatan menuju kemenangan, adalah bangun kehidupan rohani yang kuat. Berpuasa dan berdoa, mengaku dosa. Ini kehidupan rohani yang kuat. Jangan berpikir
Kehidupan rohani yang kuat tuh begini. Wah, kita rajin baca buku rohani, kita ikut seminar A dan B, bagus. Tetapi apakah Anda jadi pribadi yang mau merendahkan hati, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, bukan sombong rohani, tetapi engkau bahkan berkata, aku mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, itulah kehidupan rohani yang kuat. Yang ketiga adalah jangan berhenti berseru. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Inilah kehidupan rohani yang luar biasa yang harus dimiliki oleh orang percaya pada tahun ini. Jangan berhenti berseru, artinya apa? Jangan menjadi pribadi yang berhenti melakukan kehidupan rohani yang baik. Jangan kita doanya hanya pas momen tertentu, pas event tertentu, pas mungkin engkau lagi butuh, tetapi berbicara tentang kekonsistenan, berbicara tentang kegiatan rohani yang terus-menerus dijaga api kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini apimu kendor atau apimu menyala hanya pada momen tertentu, mari di tahun ini engkau harus konsisten. Jangan hanya ketika engkau mungkin ditunjuk sebagai panitia atau mungkin ditunjuk ketika engkau sebagai penanggung jawab tertentu, baru engkau rajin. Tapi bahkan di tahun ini, apapun, siapapun, jabatanmu apapun itu, maukah engkau menjadi pribadi yang terus berdoa, tidak berhenti berseru, terus maju bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, waktu Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur. Jadi waktu mereka beribadah, orang Filistin maju berperang, tapi mereka tidak teralihkan fokus mereka kepada perang itu. Mereka tetap fokus kepada ibadah. Dan akhirnya Tuhan yang mengguntur orang Filistin. Ini mengingatkan kita bahwa yang keempat, yang terakhir, utamakan ibadah. Utamakan ibadah. Jangan pernah remehkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah dengan tawaran dunia sekalipun. Jangan kita pakai alasan-alasan yang sepertinya rasional, terus kita tinggalkan ibadah kita. Bahkan carilah alasan untuk beribadah. Sekalipun mungkin engkau sulit beribadah. Itulah kualitas orang percaya yang dimiliki oleh orang Israel. Berperang, keadaannya tidak mudah. Ada orang Filistin, itu menyangkut apa? Keluarga mereka, politik, nasional, dan sebagainya. Tetapi mereka tetap fokus dengan ibadah. Mereka nggak pusing derap langkah orang Filistin. Mereka tetap fokus kepada ibadah. Mereka mengutamakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berperang bersama kepada mereka. Hari ini, biarlah di awal tahun ini, umat Tuhan adalah umat Tuhan yang mengutamakan ibadah. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagimu. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau berpikir Tuhan nanti adalah solusi yang terakhir, atau solusi yang paling ujung, atau solusi paling cadanganmu. Bukan. Tuhan adalah solusi utamamu, bukan solusi cadanganmu. Tuhan bukanlah solusi akhirmu. Tuhan adalah solusi awal dan akhir. Dialah jawaban kehidupanmu. Kalau hari ini engkau mungkin logikamu bertanya dan logikamu seringkali menolak itu, biar firman Tuhan mengingatkan kita, utamakan ibadah di tahun ini. Sehingga kita akan menjadi umat Tuhan, adalah umat Ebenezer, umat yang akan siap bangkit dari keterpurukan, kegagalan, kepada kegemilangan, kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.